Shalom, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap hari lepas hari kita selalu bersyukur atas semua penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat datang dan bergabung bagi teman-teman Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan saya dari pelayanan Ispater Ministry yang saya bagikan setiap minggunya melalui channel YouTube saya. Saya berharap kiranya renungan-renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam khususnya mengawali awal minggu kita. Kita akan melanjutkan renungan kita pada hari ini. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Bapak Ibu bisa mengikutinya lewat tampilan di layar saya dari Yohanes 16 ayat 23 hingga yang ke-30. Yohanes 16 ayat 23 hingga yang ke-30. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ayat ke-25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ayat 28, aku datang dari Bapa, aku datang dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu, karena kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Bapak Ibu sekalian, sudah beberapa minggu ini kita sama-sama merenungkan dan belajar tentang doa dan khususnya dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita belajar dari tokoh yaitu Bapak Abraham tentang bagaimana dia bersyafaat. Kita belajar dari Yakub bagaimana kesungguhan hati dia mau diubah oleh Tuhan dari Yakub menjadi Israel. Kita belajar tentang Yosua bagaimana dia menjadi rekan sekerja Tuhan di dalam menggenapi rencana Tuhan. Kita belajar doa dari Daud, Raja Daud tentang pertobatan yang sejati. Dan minggu lalu kita belajar dari Nabi Elia tentang berdoa kemuliaan nama Tuhan dinyatakan dan bukan kemuliaan diri sendiri. Apakah ada pertumbuhan dalam doa, dalam kehidupan doa kita sampai hari ini? Teman-teman yang mau berdiskusi atau ada pertanyaan lebih lanjut bisa follow akun Instagram saya, Paulus NJD, dan DM saya. Kita akan sama-sama mendiskusikan hal-hal yang Bapak Ibu tanyakan atau kita akan sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Hari ini bertepatan dengan Hari Reformasi. Peringatan Hari Reformasi, kita akan merenungkan doa dari sudut pandang bagaimana kita memiliki pemahaman reformasi doa. Pemahaman doa khususnya menurut reformator yaitu Martin Luther. Siapa Martin Luther? Ya, dia adalah seorang biarawan Katolik yang memakukan 95 tesis di gereja Wittenberg sebagai upaya untuk mengembalikan gereja, ajaran-ajaran gereja kembali kepada Alkitab. Dia lakukan tindakan itu pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, sudah 505 tahun, ya sudah lama sekali, saudara. Dan itu gerakan di awal terus berkembang melalui Erasmus, Zwingli, John Calvin, John Knox, John Wycliffe, terus menerus. Dan sekarang kita memiliki satu semangat reformasi, satu spirit yang back to the Bible. Inilah inti utama daripada semangat reformasi, yaitu back to the Bible. Ada satu spirit yang kita masih hidupi sampai saat ini, yang berkata seperti ini. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Yang artinya adalah gereja yang diperbaharui selalu memperbarui dirinya sesuai dengan firman Allah. Sehingga kita sebagai tubuh Kristus, kita harus bersama-sama terus mereformasi hidup kita, diri kita. Supaya apa? Supaya makin serupa dengan Kristus. Dan semua adalah kembali kepada Alkitab pastinya. Saudara, Martin Luther adalah seorang yang sangat kuat di dalam berdoa. Doanya bersifat bibliosentrik, berpusat kepada Alkitab. Dia menyadari sekali pentingnya berdoa. Nanti kita akan melihat sama-sama beberapa pandangan penting tentang doa dari dia. Kita kalau kembali ke dalam Yohanes 16 ayat 22-30 tadi, kita melihat beberapa prinsip-prinsip penting tentang reformasi di dalam doa. Ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, spiritnya itu back to the Bible. Jadi reformasi doa itu adalah bagaimana doa kita kembali kepada Alkitab. Ada beberapa pandangan dari Martin Luther yang saya bisa bagikan pada Bapak Ibu sekalian pada saat ini adalah, yang pertama begini. Doa adalah komunikasi percakapan dengan Allah. Ya. Itu bagi Martin Luther adalah sebuah hak istimewa, saudara sekalian. Hak istimewa.
Di mana istimewanya? Bukan hanya istimewa karena kita bisa berbicara kepada Tuhan Allah yang luar biasa, semesta alam, pencipta segala sesuatu, maha kuasa dan maha segala-galanya. Tapi yang lebih istimewa adalah kita bisa mendengarkan Allah yang mulia itu berbicara kepada kita. Jadi yang lebih istimewa bukan sekedar kita bisa ngomong sama Tuhan, tetapi kita bisa mendengar suara Tuhan. Itu luar biasa sekali. Saudara, saya berikan satu ilustrasi seperti ini. Misalnya, kita memiliki akses langsung ke nomor telepon Bapak Presiden. Contoh ya, kita punya hubungan dekat dan kita punya nomornya langsung. Itu adalah sebuah hak istimewa buat kita, bukan? Kita bisa menelpon dia kapanpun kita mau, kita bisa chatting sama dia dan sebagainya. Itu sebuah hak istimewa. Kita bisa membanggakan ke orang-orang, lihat ya, aku punya nomor teleponnya Pak Presiden. Ya, saudara, hak istimewanya adalah punya nomor itu dan bisa menghubungi beliau kapanpun saja. Telepon dia dan sebagainya. Dan pasti lebih istimewa lagi kalau kita bisa bukan cuma ngobrol, tapi kita juga bisa mendengar instruksi dia langsung. Ya, saudara, bukan dari ring satu doang ya, tapi langsung dari sumber aslinya. Wah, kita akan rasa itu hak yang luar biasa sekali istimewa. Saudara, Tuhan Allah jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih berkuasa daripada seorang presiden. Ketika kita berdoa, kita punya hak yang sungguh istimewa. Waktu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan kemudian mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Kita sudah membahas tema ini, bagaimana mendengarkan Tuhan di dalam doa kita, di dalam sesi-sesi sebelumnya. Kita memiliki hak istimewa. Ada quote dari Martin Luther yang bilang begini, God wants us to pray, and He wants to hear our prayers, not because we are worthy, but because He is merciful. Ini satu hal yang luar biasa, bukan karena kita layak berdoa, tapi karena kemurahan hati Dia. Dia begitu murah hati, Dia membuka dirinya kepada kita, sehingga kita bisa berdoa. Doa adalah sebuah hak istimewa buat kita. Terus yang kedua begini, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Saudara, saya kutip lagi, dia bilang begini, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Jadi orang Kristen tanpa berdoa itu tidak mungkin. Kita seperti orang yang bagaimana bisa hidup tanpa bernafas. Saudara bisa tahan berapa lama nafas di dalam air? Mungkin puluhan detik, mungkin 1 menit. Ya. Berapa lama bisa bertahan untuk tidak bernafas? Saudara, pasti sangat susah sekali, saudara. Kalau dikatakan di sini doa adalah nafas hidup orang Kristen, artinya dalam keseharian kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah sebuah doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa bukan cuma 24/7, bukan cuma setiap hari, tetapi setiap hidup kita itu, kita harus mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, karena doa adalah nafas orang Kristen. Bagaimana jika kita stop nafas? Kita pasti mati. Bagaimana jika kita stop berdoa? Kita juga harusnya pasti mati. Tapi kerap kali orang hanya berdoa secukupnya saja. Orang hanya berdoa, ya makan 3 kali berdoa, 3 kali makan, 3 kali berdoa. Bangun pagi berdoa. Sangat pendek sekali waktu yang kita pakai buat berdoa. Itu bukan nafas, saudara. Kita bisa mati kalau nafas hanya sehari 3 kali, bukan? Berarti bagaimana kita belajar sungguh-sungguh menghidupi hidup kita dan menjadikan doa sebagai nafas kehidupan orang Kristen. Kita hidup di situ, kita bisa bernafas, kita bisa bertumbuh di dalam doa kita. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Yang ketiga, doa adalah sebuah pekerjaan yang terberat, saudara. Doa adalah pekerjaan yang terberat. Saudara, ini seolah-olah satu hal yang, masa sih doa berat? Kan kita tinggal tutup mata saja, lipat tangan, kita berdoa, selesai. Anak kecil pun bisa berdoa dengan mudah. Anak-anak yang sudah bisa bicara, bisa diajari berdoa dengan mudah sekali. Tapi Martin Luther berkata, doa adalah pekerjaan terberat. Butuh anugerah agar kita bisa berdoa. Mengapa? Di dalam berdoa itu kita sedang berhadapan dengan peperangan rohani, saudara. Doa yang sungguh-sungguh itu kita berat. Mengapa? Karena kita berusaha untuk menaklukkan kehendak kita di atas kehendak Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Butuh anugerah dalam berdoa. Dia berkata begini, if I fail to spend 2 hours in prayer each morning, the devil gets the victory through the day. I have so much business I cannot get on without spending 3 hours daily in prayer. Jikalau saya tidak berdoa 2 jam saja di pagi hari, ya maka iblis bisa menang dalam hari itu. Kalau saya makin banyak urusan, saya perlu berdoa selama 3 jam pagi hari, saudara. Dua pekerjaan yang berat, sungguh-sungguh butuh komitmen, butuh usaha ekstra, dan yang terlebih lagi adalah butuh anugerah Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama, minta anugerah Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, berdoa itu adalah satu perintah sekaligus janji Allah. Yohanes tadi dikatakan ayat pasal 16-24 berkata begini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu.
Puji Tuhan saudara. Di tengah-tengah doa adalah satu hal yang berat, itu pun sebetulnya itu adalah sebuah perintah Tuhan dan juga sebuah janji Allah. Sebuah perintah dan janji Allah. Saudara, kita bisa mendapatkan janji itu, kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan lewat doa, lewat firman Tuhan, jikalau kita punya iman yang sungguh-sungguh sejati. Iman yang sungguh-sungguh sejati. Sehingga hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhanlah yang bisa punya kehidupan doa yang benar, saudara. Jadi doa bukan lagi masalah lip service. Doa bukan masalah lip service. Saudara, perintah Tuhan untuk kita berdoa diiringi dengan janji Tuhan. Dikatakan begini, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ada sebuah janji Tuhan. Saudara, kalau kita renung-renungkan firman Tuhan, melihat bagian-bagian dari Injil Matius dan sebagainya, kita menemukan begini. Ada 3 syarat yang membuat bagaimana kita bisa berdoa dan didengar oleh Tuhan atau dipenuhi oleh Tuhan. Yang pertama adalah begini. Permintaan itu harus jelas, menunjukkan keseriusan kita, jelas yang kita mau. Yang kedua, itu harus hal-hal yang betul-betul kita inginkan. Dan pada akhirnya, menjadi hal-hal yang kita butuhkan, saudara. Keinginan kita ada banyak sekali, saudara, banyak sekali. Tetapi, kalau hal-hal yang betul-betul kita inginkan, itu akan menjadi sebuah kebutuhan pastinya. Jikalau kita dikasih sama Tuhan, ingat khotbah tentang mintalah, saudara ketemu satu jin ajaib, kemudian kita gosok-gosok keluar jinnya, beri aku satu permintaan, misalnya begitu ya. Apa yang akan kita minta, saudara? Kalau Tuhan berkata, mintalah satu permintaan saja. Apa yang akan kita minta? Kita nggak mungkin minta, saya mau berliburan ke luar negeri. Tidak mungkin minta itu. Saya pengen limotion. Tidak mungkin minta itu, saudara. Kita pasti minta apa? Yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Kebutuhan pokok kita. Dan itu adalah betul-betul yang kita doakan. Saudara, yang ketiga, berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus sebagai pengantara kita. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Artinya saya mengimani, saya percaya apapun yang Tuhan berikan buat saya mengimani. Terjadilah menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Saya sudah setuju itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, sebagai penutup, mari kita pikirkan hal seperti ini. Kita sudah belajar dari Abraham, dari Yakub, dari Yosua, dari Daud, dari Elia. Dan hari ini kita melihat beberapa poin-poin dari Martin Luther. Saudara, mari kita sekarang yang penting adalah mengevaluasi kehidupan doa kita. Tidak hanya berhenti di dalam aspek knowledge, saya tahu doa itu seperti ini yang ideal. Saya tahu prinsipnya begini-begini. Tidak, saudara, tidak cukup itu. Tapi mari kita mengevaluasi kehidupan doa kita. Yang pertama, mari kita jawab pertanyaan ini. Apakah kita menyadari hak istimewa sebagai anak-anak Allah waktu kita berdoa? Apakah kita menyadari, saya punya hak istimewa waktu berdoa? Saya mau pakai hak istimewa itu karena Tuhan itu ready for me, siap selalu buat saya. Dia mendengar selalu doa saya. Dia tidak pernah kelelahan, dia tidak pernah ketiduran, dia tidak pernah kelupaan. Dia selalu siap buat saya. Itu sebuah hak istimewa buat kita. Apakah kita sadari kita punya hak istimewa sehingga kita pergunakan dengan baik hak istimewa tersebut? Pertanyaan kedua yang terakhir adalah gini. Apakah kita sungguh-sungguh bergantung pada anugerah Tuhan waktu kita berdoa? Tuhan anugerahkan saya kekuatan untuk bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan anugerahkan saya iman untuk bisa menerima janji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan anugerahkan saya pengharapan untuk bisa menanti waktu Tuhan. Karena kenapa? Kita tahu sekali bahwa doa itu adalah pekerjaan yang terberat, saudara. Pekerjaan yang terberat. Apakah kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya waktu kita berdoa? Kiranya 2 pertanyaan tadi boleh kita terus pikirkan. Sadarkah kita akan hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita? Lalu apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang bergantung penuh kepada anugerah Tuhan dalam kita menjalani kehidupan, dalam kita berdoa? Saudara, mari kita bersama-sama mereformasi kehidupan doa kita. Kita sama-sama mengevaluasi kehidupan doa kita. Saya berharap saudara lewat renungan tentang doa ini, bukan hanya saya yang makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan dalam doa. Saudara semua pun juga mengalami relasi doa yang makin hari makin intim dan makin sungguh-sungguh kembali kepada firman Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, kita mengimani bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Mari kita sama-sama belajar berdoa. Kita mereformasi kehidupan doa kita. Sehingga sungguh-sungguh menjadi sebuah doa yang memuliakan nama Tuhan. Tetap semangat, terus belajar berdoa. Tetap semangat, terus belajar mengenali rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat, terus mengimani apa yang Tuhan berikan itu baik bagi kita. Surut dengan firman Tuhan. Kita Tuhan menolong kita sekalian. Terus memberkati.